dongeng, dan legenda. Scylla Scylla adalah salah satu monster laut terkenal dalam mitologi Yunani yang dikaitkan dengan perairan berbahaya. Di sepanjang pinggangnya, terdapat beberapa kepala anjing buas yang selalu lapar, siap untuk memangsa siapapun yang berani mendekat. Scylla hidup di dekat Charybdis, sebuah pusaran air raksasa, di sebuah celah sempit antara dua bahaya besar. Para pelaut yang berlayar melewati tempat itu seringkali dihadapkan pada dilema mengerikan. Mereka harus memilih antara dihancurkan oleh Charybdis atau dimakan oleh Scylla. Asal-usul, terdapat beberapa versi tentang asal-usul Scylla. Menurut salah satu mitos yang dicatat oleh Hyginus, Scylla sejak lahir sudah menjadi monster. Ia disebut sebagai anak dari dewa monster Typhon. Namun, versi lain menyebutkan bahwa ia adalah keturunan Phorkys, dewa laut kuno, dan Hekate, dewi sihir. Ada juga yang mengatakan bahwa ibu Scylla adalah Lamia, Crates, atau Keto, semua makhluk atau dewi dengan hubungan kuat pada dunia laut dan kegelapan. Dalam karya Ovidius, Scylla awalnya adalah seorang wanita cantik. Kirk Circe, seorang penyihir yang terkenal dengan kekuatan sihirnya, jatuh cinta pada seorang pria yang lebih memilih Scylla. Karena cemburu, Kirk menuangkan ramuan kutukan ke dalam air tempat Scylla mandi. Akibat dari kutukan tersebut, tubuh Scylla berubah menjadi monster yang menyeramkan, dengan kepala-kepala anjing yang muncul dari pinggangnya, dan perlahan seluruh tubuhnya menjadi monster laut. Scylla dan Odysseus. Scylla dikenal dari kisah pelayaran Odysseus dalam Odysseia, karya Homerus. Dalam perjalanannya, Odysseus harus melewati celah sempit antara Scylla dan Charybdis. Ia memutuskan untuk lebih baik kehilangan beberapa anak buahnya dari serangan Scylla dibandingkan mempertaruhkan seluruh kapalnya di telan Charybdis. Saat Odysseus berlayar mendekati Scylla, monster tersebut muncul dari perairan dan dengan cepat memakan 6 orang anak buahnya. Scylla dan Argonaut. Scylla juga muncul dalam legenda Argonaut, kelompok pahlawan yang berlayar bersama Iason dalam pencarian bulu domba emas. Mereka juga harus menghadapi bahaya Scylla, tetapi berkat bantuan Hera dan para dewa lainnya, mereka berhasil melewati monster ini tanpa kehilangan seorang pun. Makna mitologis. Scylla dan Charybdis sering kali dipandang sebagai simbol tantangan hidup yang tidak dapat dihindari, di mana setiap pilihan membawa risiko besar. Kisah pelaut yang dihadapkan pada pilihan ini sering kali digunakan untuk melambangkan keputusan sulit yang harus diambil antara dua keburukan. Kedua monster ini telah menjadi ikon dalam mitologi Yunani dan tetap hidup dalam banyak karya seni, sastra, dan budaya populer. Scylla dan Charybdis menjadi simbol penting dalam mitologi dan literatur, terutama karena keduanya menggambarkan tantangan yang tak terhindarkan dalam hidup, situasi yang dikenal dengan istilah memilih di antara dua keburukan. Dalam konteks ini, pelaut yang harus memilih antara Scylla dan Charybdis adalah perumpamaan bagi situasi sulit yang kita hadapi sehari-hari, di mana tidak ada pilihan yang benar-benar aman atau baik. Penggambaran Scylla dalam seni dan sastra. Sejak zaman kuno hingga masa modern, Scylla sering menjadi inspirasi dalam seni dan sastra. Di masa klasik, Scylla digambarkan dalam puisi-puisi Homer dan karya-karya Romawi seperti Metamorphosis, karya Ovidius, yang menggambarkan kutukan Kirke terhadap Scylla. Dalam karya seni kuno, Scylla sering muncul sebagai makhluk setengah wanita dan setengah monster laut, dengan anjing-anjing mengerikan yang keluar dari pinggangnya, menciptakan sosok yang menakutkan dan misterius. Dalam seni Renaissance, kisah Scylla dan Charybdis sering dijadikan lukisan dan pahatan, menggambarkan ketegangan antara kekuatan alam yang tak terhindarkan dan ketakutan manusia terhadapnya. Tema Scylla sering dipakai untuk merepresentasikan bahaya di lautan, terutama dalam konteks pelayaran berbahaya di zaman eksplorasi maritim. Pengaruh dalam budaya populer. Hingga saat ini, Scylla dan Charybdis tetap menjadi referensi dalam berbagai karya budaya populer. Kisah mereka muncul dalam novel, film, dan permainan video, seringkali menggambarkan dilema moral atau fisik yang serupa. Frasa antara Scylla dan Charybdis telah berkembang menjadi peribahasa modern, yang berarti terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Dalam beberapa karya modern, baik Scylla maupun Charybdis tidak hanya digambarkan sebagai monster literal, tetapi juga sebagai lambang dari masalah kompleks, seperti konflik geopolitik, tantangan teknologi, atau krisis lingkungan. Dengan demikian, mitos kuno ini tetap relevan dan menjadi metafora yang kuat untuk menggambarkan konflik dan ketidakpastian yang kita hadapi dalam kehidupan modern.
Simbolisme dalam mitologi, Skylla juga memiliki simbolisme yang kuat sebagai gambaran akan ketakutan dan keburukan yang tersembunyi di balik penampilan yang indah. Perubahan Skylla dari wanita cantik menjadi monster melambangkan bagaimana keindahan bisa berubah menjadi keburukan akibat kecemburuan, kutukan, atau keserakahan. Ini juga memperlihatkan sisi gelap dari cinta yang tidak terbalas dan bagaimana kekuatan sihir atau hasrat bisa menghancurkan seseorang. Secara lebih luas, mitos Skylla menggambarkan bahaya yang sering tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari, seperti rintangan tak terlihat yang siap menerkam kapan saja. Kekuatan Skylla di laut juga melambangkan alam yang liar dan tak terkendali. Kekuatan yang seringkali lebih besar dari manusia dan menuntut rasa hormat serta kehati-hatian dalam menghadapinya. Penutup, kisah Skylla adalah salah satu dari banyak cerita dalam mitologi Yunani yang menggambarkan konflik manusia dengan kekuatan alam dan takdir. Sosoknya yang berbahaya dan tak terhindarkan tetap menjadi simbol dari pilihan sulit dalam hidup yang tidak bisa diabaikan. Meskipun secara harfiah adalah monster laut yang menakutkan, Skylla juga menjadi lambang dari perjuangan batin manusia ketika menghadapi keputusan-keputusan sulit yang selalu membawa risiko atau pengorbanan. Mitologi Yunani, termasuk kisah Skylla, terus mempengaruhi cara kita memahami dunia, menghadapi tantangan, dan membuat keputusan, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam dunia fiksi. Transformasi dalam mitos dan adaptasi kontemporer. Seiring berjalannya waktu, kisah Skylla mengalami berbagai interpretasi dan adaptasi dalam berbagai budaya dan karya sastra. Pada zaman Yunani kuno, mitologi sering diinterpretasikan secara literal. Namun pada masa-masa selanjutnya, cerita-cerita seperti kisah Skylla mulai dilihat lebih simbolis. Monster-monster dalam mitologi, termasuk Skylla, mulai dilihat sebagai representasi dari berbagai konflik internal manusia atau tantangan besar yang ada di luar kontrol individu. Dalam sastra modern, Skylla sering dijadikan inspirasi untuk karakter-karakter yang mengalami transformasi karena kutukan atau pengkhianatan. Unsur-unsur dari mitos ini muncul dalam karya-karya seperti Ulysses, karya James Joyce, yang mengadaptasi Odyssea Homer ke dalam konteks dunia modern. Joyce menggunakan elemen mitologi Yunani sebagai refleksi tentang konflik internal manusia dan bagaimana keputusan moral yang sulit dapat membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Selain itu, adaptasi kontemporer dalam film, serial televisi, dan permainan video juga memanfaatkan sosok Skylla untuk menggambarkan ancaman besar yang tidak bisa dihindari. Dalam beberapa film fiksi ilmiah dan fantasi, Skylla digambarkan sebagai simbol dari kekuatan yang berbahaya dan tak terhindarkan dengan daya tarik visual yang menakutkan, namun seringkali mencerminkan kecantikan tersembunyi di balik ancaman. Makna filosofis dan eksistensial. Kisah Skylla juga mengandung makna filosofis yang mendalam. Dalam konteks filsafat eksistensial, dilema yang dihadapi oleh para pelaut yang harus memilih antara Skylla dan Charybdis sering ditafsirkan sebagai representasi dari kondisi manusia yang dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit dalam kehidupan. Dalam banyak situasi, manusia harus memilih antara dua opsi yang sama-sama mengandung risiko, dan tidak ada jaminan bahwa salah satu pilihan lebih baik daripada yang lain. Hal ini menggambarkan ketidakpastian yang inheren dalam kehidupan dan bagaimana manusia harus berhadapan dengan kenyataan yang sulit. Beberapa interpretasi juga melihat Skylla sebagai simbol dari kekuatan primal yang tidak dapat ditaklukkan. Dalam banyak mitos Yunani, monster seperti Skylla melambangkan sisi gelap alam dan kejahatan yang tidak dapat ditundukkan oleh kekuatan manusia biasa. Ini menyiratkan bahwa meskipun manusia telah mencapai kemajuan besar dalam pengetahuan dan teknologi, ada beberapa kekuatan alam yang masih berada di luar kendali kita. Dan kita harus belajar hidup dengan mereka, bukan menaklukkan mereka. Skylla sebagai simbol ketakutan kolektif. Dalam tradisi naratif, Skylla juga bisa dilihat sebagai representasi dari ketakutan kolektif yang dimiliki oleh masyarakat Yunani kuno terhadap lautan dan dunia luar. Laut adalah tempat yang penuh misteri dan bahaya yang tidak dapat diprediksi. Dalam budaya maritim, seperti Yunani kuno, monster laut seperti Skylla menjadi cara untuk menggambarkan ketakutan akan hal-hal yang tidak diketahui, terutama yang terkait dengan pelayaran dan eksplorasi laut yang penuh risiko. Sebagai metafora modern, Skylla bisa dilihat sebagai simbol dari ketakutan masyarakat terhadap ancaman yang tidak terlihat namun menghantui, seperti perubahan iklim, pandemi, atau ketidakstabilan politik.
Seperti Scylla, ancaman-ancaman ini seringkali tampak berada di luar kontrol kita dan membutuhkan kebijaksanaan serta keberanian untuk menghadapinya, bahkan jika pilihan yang diambil selalu mengandung risiko. Relevansi Scylla dalam dunia modern. Meski mitos Scylla berasal dari dunia kuno, ceritanya tetap relevan dalam konteks dunia modern. Dilema moral yang dihadapi oleh pelaut dalam kisah ini mencerminkan pilihan-pilihan sulit yang seringkali harus diambil dalam kehidupan kontemporer. Konsep tentang pilihan yang sama-sama sulit dan berbahaya ini bisa diterapkan dalam banyak situasi modern, baik dalam kehidupan pribadi, politik, maupun lingkungan. Dalam pengambilan keputusan politik misalnya, negara-negara seringkali harus memilih antara solusi yang tampak berlawanan tetapi sama-sama berisiko, seperti memilih antara perlindungan ekonomi atau kesejahteraan sosial, atau antara keamanan dan kebebasan pribadi. Sama seperti para pelaut yang harus memilih antara Scylla dan Charybdis, pemimpin-pemimpin dunia harus memilih jalan yang mungkin tidak ideal, tetapi yang bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Penutup akhir kisah Scylla merupakan bagian integral dari mitologi Yunani yang penuh makna filosofis dan simbolis. Meskipun asal-usulnya berakar dalam cerita rakyat tentang dewa-dewi dan monster, kisah ini telah berkembang menjadi refleksi mendalam tentang dilema moral, ketakutan manusia, dan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan. Scylla mewakili kekuatan primal yang menuntut pengorbanan, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam konteks simbolis, dan terus menjadi metafora yang kuat untuk pilihan sulit yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dari puisi kuno hingga budaya populer modern, Scylla tetap menjadi simbol dari ancaman yang tak terhindarkan, kekuatan alam yang tak terkalahkan, dan tantangan besar yang harus dihadapi oleh manusia sepanjang sejarah.